pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Bacalah dengan seksama. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Contoh benda di sekitarmu ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ayo ingat kembali konsep sebelumnya tentang bangun ruang kubus dan balok. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah membandingkan antara prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Apa yang akan kita bandingkan? Yang dibandingkan adalah sisi bangun ruang tersebut, kemudian rusuk bangun ruang tersebut, dan titik sudut pada bangun ruang tersebut. Atau dengan kata lain tentang unsur-unsur pada bangun ruang. Bangun prisma. Pernahkah kalian mendirikan tenda pada saat kegiatan pramuka? Tenda apakah yang pernah kalian dirikan? Bentuk tenda pramuka bermacam-macam. Tenda pada gambar 3.1 tersebut adalah tenda segitiga. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Perhatikan gambar 3.2. Pernahkah kalian melihat lantai seperti gambar 3.2? Jika kamu mengambil satu paving tersebut, maka akan tampak seperti gambar 3.3. Perhatikan gambar paving di atas. Paving tersebut berbentuk prisma segi 6. Ya, ini segi 6-nya ya. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena mempunyai 6 sisi dan 6 titik sudut, maka disebut segi 6 ya. Kalian mengetahui bahwa tenda pada gambar 3.1 merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Perhatikan gambar 3.4. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Ini bentuk tendanya ya, kemudian diputar 90 derajat menjadi seperti ini. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Contohnya ini, segitiga dengan segitiga ya, tutupnya segitiga, alasnya segitiga. Kemudian sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Nah, sisi lainnya yang berbentuk segi panjang ini adalah sisi yang tegak, yang berdiri ini. Ada 3 sisi ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian prisma. Yang pertama, tentang sisinya. Sisi atas dan bawah berbentuk segitiga atau tutup dan alasnya berbentuk segitiga. Kemudian, yang tegak atau berdiri berbentuk persegi panjang, yaitu yang depan, kemudian samping kanan, dan samping kiri. Kemudian untuk rusuknya, rusuk itu adalah garis-garisnya ini. Yang bawah perhatikan ini, yang berbentuk segitiga ya. Rusuknya adalah garisnya 1, 2, 3. Kemudian yang atas juga sama 1, 2, 3. Kemudian yang berdiri 1, 2, 3. Semuanya ada 9. Kemudian titik sudutnya yaitu pojok-pojoknya ini 1, 2, 3. Kemudian yang atas 4, 5, 6. Jadi jumlah sisi pada prisma segitiga ada 6, rusuknya 9, dan titik sudutnya ada 6. Kemudian ini merupakan jaring-jaring prisma. Nah, perhatikan nih, sisi atas dan sisi alas atau tutup dan alasnya berbentuk segitiga ya. Kemudian sisi tegaknya ketika dibuka berbentuk persegi panjang. Ada 1, 2, 3. Berikutnya, ini merupakan contoh paving tadi yang berbentuk segi 6. Jika di gambar bentuknya akan seperti ini. Namanya prisma tegak segi
6. Berikutnya ada tabung. Perhatikan gambar 3.8. Gambar tersebut adalah kaleng biskuit yang dibeli Dayu. Apa bentuk gambar 3.8 di atas? Kaleng biskuit tersebut berbentuk tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian dari kaleng tersebut? Nah, dari kaleng ini jika digambar maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah tabung ya, punya tutup, punya alas dan sisi lengkung. Nah, sekarang perhatikan. Yang ini atau lingkaran yang atas ini merupakan sisi atasnya atau tutup berbentuk lingkaran. Kemudian yang bawah ini juga berbentuk lingkaran. Jadi sisi atas dan sisi alas bentuknya sama, lingkaran. Kemudian ada satu sisi lagi yang melengkung. Kemudian rusuknya ada dua, yaitu yang ini berbentuk lingkaran ini, pinggir-pinggirnya ya, kemudian yang atas dan yang bawah. Bukan yang kiri dan kanan ini ya, yang berdiri ini bukan. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Nah, ini jumlah sisi tabung ada 3, rusuknya punya 2, titik sudutnya 0, tidak punya. Ini adalah jaring-jaring tabung, sisi atasnya bentuk lingkaran dan bawah. Kemudian sisi lengkungnya jika dibuka atau dipotong berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, limas. Perhatikan gambar 3.12. Apa bentuk gambar 3.12 di atas? Piramida Mesir berbentuk limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Segi N ini maksudnya bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian dari piramida tersebut? Nah, piramida jika digambar akan berbentuk seperti ini. Sisinya yang mempunyai sisi alas ini satu berbentuk segi 4 ya. Kemudian sisi yang berdiri atau tegak ada 4. Yang depan, belakang, kanan, dan kiri berbentuk segitiga. Kemudian rusuknya yang bawah ini ada 1, 2, 3, 4. Rusuk itu garis-garis ya. Kemudian yang berdiri 1, 2, 3, 4. Yang tengah ini bukan. Tengah ini adalah titik tinggi limas. Kemudian titik sudutnya ada yang paling atas ini 1, kemudian yang bawah ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah sisi pada limas ada 5, kemudian rusuknya ada 8, dan titik sudutnya ada 5. Ini adalah jaring-jaring 5 segi 4. Ini adalah alasnya yang berbentuk biru ya, bentuknya persegi panjang. Kemudian sisi tegaknya ada 4 yang berbentuk segitiga. 1, 2, 3, 4. Kerucut. Pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Topi petani terlihat seperti pada gambar 3.15. Topi petani sering disebut caping. 2 topi petani tersebut berbentuk kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, caping tersebut jika digambar bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Sisi alas atau yang bawah berbentuk lingkaran. Kemudian ada satu sisi lagi yang melengkung ya. Kemudian rusuknya hanya 1. Yang bawah ini berbentuk lingkaran ya, yang mengelilingi lingkaran ini, pinggir-pinggirnya. Kemudian bukan yang kiri dan kanan ini bukan rusuk. Kemudian kerucut tidak memiliki titik sudut. Kerucut hanya memiliki titik puncak ya. Jadi jumlah sisinya ada 2, yaitu alas dan sisi lengkung. Kemudian rusuknya hanya 1 yang melingkar ini. Titik sudutnya 0, tidak punya. Kemudian titik puncak 1. Nah, ini jaring-jaring kerucut, kurang lebihnya seperti ini ya. Alasnya berbentuk lingkaran dan ini semacam kayak juring bagian lingkaran. Sisi tegaknya atau selimut atau sisi lengkung.
Kemudian yang terakhir ada bola. Kamu mungkin sering bermain sepak bola. Benda yang diperlukan untuk bermain sepak bola adalah bola. Selain digunakan untuk bermain sepak bola, bola juga digunakan untuk bermain basket, voli, dan kasti. Selain bola yang digunakan untuk bermain sepak bola, masih banyak benda-benda lain yang berbentuk bola. Nah, ini gambar bolanya. Bola memiliki satu titik pusat, ya. Kemudian hanya memiliki satu sisi, namanya sisi lengkung. Bola tidak memiliki rusuk dan juga titik sudut. Jumlah sisinya hanya 1, rusuk dan titik sudut 0 semua. Kemudian ini adalah gambar jaring-jaring bola. Bentuknya seperti ini ya. Bola sepak kalau dikupas bentuknya seperti ini, dan yang sisi kiri dan kanan ini ya. Kemudian bentuknya ada yang seperti ini juga. Nah, untuk latihan kakak sudah menyiapkan 5 butir soal. Nanti bisa kalian coba di rumah. Hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang bangun ruang pada bagian yang pertama. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.